Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani. Saya dari Prodi Manajemen di kelas MJ 202. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan tema OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis pada tahun 2022. Jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan miliuner baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% YoY. Emiten baru tercatat sebanyak 31 emiten yang mendukung rekor tertinggi jumlah emiten baru. Pencapaian positif turut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk menginvestasi di pasar modal Indonesia. Total jumlah investor dari pasar modal Indonesia per 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021. Jumlah ini meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Selain itu, lonjakan per tahunnya, jumlah investor real juga turut berdampak terhadap dominasi investor real terhadap aktivitas perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia yang mencapai 44,9%. Peningkatan jumlah investor juga merupakan hasil dari upaya Bursa Efek Indonesia dan stakeholders dalam melakukan sosialisasi, edukasi, serta literasi kepada masyarakat hingga 28 Desember 2022. Di seluruh Indonesia telah berlangsung 11.253 kegiatan edukasi dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Dari seluruh kegiatan tersebut, lebih dari 74% kegiatan dilakukan secara daring, begitu juga aktivitas sosialisasi kepada stakeholder lainnya. Sepanjang tahun 2022, meskipun dihadapkan oleh sejumlah tantangan global, pasar modal Indonesia berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang positif. Hal itu tercermin mulai dari pertumbuhan indeks saham hingga jumlah investor pasar modal. Pertama-tama, indeks harga saham gabungan telah mencapai level 6.850,52 pada tanggal 28 Desember 2022, meningkat 4,09% dari posisi 30 Desember 2021. Pertumbuhan indeks harga saham gabungan tersebut bahkan sempat menembus rekor baru, yakni pada level 7.318,016 pada 13 September 2022. Sementara itu, menurut data Bursa Efek Indonesia, kapasitasi pasar pada tanggal 28 Desember 2022 mencapai 9.509 triliun atau naik 15,2% dibandingkan posisi akhir tahun 2021, yakni 8.256 triliun. Sebelumnya, market cap pasar modal Indonesia juga sempat menembus rekor baru sebesar 9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahmat menjelaskan, aktivitas perdagangan turut membutuhkan kenaikan yang signifikan dibandingkan akhir tahun lalu. Rata-rata nilai transaksi harian tercatat 14,7 triliun atau naik 10% dibandingkan posisi akhir tahun lalu yakni 13,4 triliun. Selanjutnya, frekuensi transaksi harian juga telah mencapai angka 1,31 juta kali transaksi atau naik 1,1% dibandingkan akhir tahun 2021. Ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan bursa di kawasan ASEAN sepanjang 4 tahun terakhir.
Pertumbuhan juga tercermin pada rata-rata volume transaksi harian yang telah mencapai 23,9 miliar saham atau naik 16% dibandingkan akhir tahun lalu, ujar Imam dalam paparan konferensi pers pada 29 Desember 2022. Berikut ini adalah grafik indeks harga saham gabungan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Di sini dapat kita lihat indeks saham di tahun 2019 ke tahun 2020 mulai ada penurunan dan mulai meningkat kembali di tahun 2021 hingga tahun 2022. Pasar modal tanah air terpantau tetap semarak sepanjang 2022. Hal tersebut terlihat dari aktivitas penghimpunan dana melalui pasar modal yang terus meningkat seiring dengan pulihnya perekonomian dalam negeri dan terkendalinya kasus COVID-19. Berdasarkan data statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang 2022, OJK telah mengeluarkan surat pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum untuk 233 emisi dengan total nilai emisi mencapai 267,73 triliun. Secara jumlah emisi, tercatat ada kenaikan 20,10% dibandingkan dengan jumlah emisi pada 2021 yang tercatat sebanyak 194 emisi, namun secara nilai tercatat turun 26,3% dibandingkan dengan 2021, yang tercatat sebagai 363,29 triliun. Sementara itu, jika terlihat dalam 5 tahun terakhir, jumlah emisi dan nilai penghimpunan dana dari pasar modal terpantau meningkat masing-masing 44,72% dan 5,19%. Berikut adalah grafik penghimpunan dana pasar modal Indonesia 2022. Kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tahun 2022 atau kredit perbankan. Kredit perbankan pada bulan November 2022 turun 11,16% YoY dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh 8,78% YoY menjadi 7.974 triliun. Utamanya didorong meningkatnya tabungan dan deposito. Pada umumnya, dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor real melalui menyalurkan kredit. Di sini ada kredit investasi sebesar 13,15% YoY, kredit modal kerja 11,27% YoY, dan kredit konsumsi 9,10% YoY. Pada November 2022, kredit perbankan tumbuh 11,16% atau YoY, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 8,78% atau YoY. Tingkat pertumbuhan kredit dan DPK tersebut telah mencatat tingkat pertumbuhan yang melebihi level pra-pandemi COVID-19 dengan indikator risiko perbankan yang terjaga. Perkembangan perbankan yang baik juga tercermin dari kondisi likuiditas yang ample tercermin dari rasio AL atau NCD dan AL atau DPK masing-masing sebesar 134,97% dan 30,42%. Rasio likuiditas tersebut masih jauh di atas threshold, walaupun lebih rendah dari periode tahun lalu karena akselerasi penyaluran kredit dan kebijakan kenaikan rasio GWM. Permodalan bank juga tergolong kuat dan diyakini mampu menyerap resiko yang dihadapi dengan CAR sebesar 25,49%. Resiko kredit cenderung menurun tercermin dari rasio NPL baik gross dan net masing-masing sebesar 2,65% dan 0,75%. Sementara itu, loan at risk sebesar 15,12%. Penurunan resiko kredit tersebut antara lain disebabkan membaiknya kualitas kredit yang
restrukturisasi dampak COVID-19. Capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan OJK karena instruksi perbankan dan perlu usaha. Selain itu, bauran kebijakan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan telah memberikan situasi dan kondisi ekonomi yang kondusif. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi tantangan yang cukup besar selama tahun 2022, antara lain dampak pandemi COVID-19. Tuntunan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, global supply chain disruption, kenaikan suku bunga global, serta capital outflow. Meski stabilitas sistem keuangan saat ini terjaga baik, namun perlu dicermati resiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa resiko yang perlu diwaspadai perbankan antara lain screening efek pandemi COVID-19, kenaikan yield surat berharga, potensi depresiasi rupiah, dan penurunan likuiditas. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan, kebijakan perbankan ke depan antara lain diarahkan pada penguatan pengaturan dan pengawasan perbankan secara pengembangan industri perbankan yang sehat, efektif, dan berintegritas. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis akhir tahun 2022. OJK mencatat pada November 2022, pendapatan premi tumbuh 0,44% atau YoY dengan nominal premi secara MTM naik sebesar 225,2 triliun menjadi 280,24 triliun. Sedangkan piutang pembayaran tumbuh sebesar 12,96% menjadi 409,49 triliun. Aset dana pensiun naik sebesar 5,06% atau YoY menjadi 341,87 triliun. Vintage P2P lending tumbuh secara signifikan karena pandemi COVID-19 sebesar 72,62% atau YoY menjadi 50,30 triliun. Berikut di bawah sudah ada grafik yang sudah saya jelaskan dari pendapatan premi, piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan vintage P2P lending. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risk-based capital atau RBC, di mana asuransi masih berada di atas threshold dan grading ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Perusahaan asuransi permodalan masih cukup kuat yang ditandai dengan tingkat risk-based capital asuransi jiwa dan asuransi umum sebesar 324,34% dan 479,88%, jauh di atas batas ketentuan sebesar 120%. Grading risk perusahaan pembiayaan secara MOM tetap di angka 2,01 kali, sedangkan NPF perusahaan pembiayaan secara gross turun dari 2,54% ke angka 2,48%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor asuransi terus menunjukkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian pasar global. Berikut beberapa kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Yang pertama, mitigasi peningkatan resiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Yang ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Yang kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta menggunakan perlindungan konsumen. Yang keenam, upaya enforcement atau penegakan hukum. Yang ketujuh, peningkatan governance di sektor keuangan. Yang kedelapan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022.
OJK akan terus fokus pada penerapan program inisiatif keuangan berkelanjutan melalui penerbitan ketentuan untuk memitigasi resiko perubahan iklim terhadap industri jasa keuangan melalui program yang terintegrasi dan mendorong perkembangan sumber pembiayaan yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah korban. OJK juga akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan meningkatkan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan supervision teknologi dan regulasi teknologi, serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan Big Tech di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum bankable dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen yang menjadi hal penting untuk dikembangkan. Program yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi pelindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan. Penguatan sinergi dan koordinasi dengan stakeholders juga perlu terus ditingkatkan kaitannya dengan dukungan OJK terhadap pelaksanaan presidensi G20 Indonesia tahun 2022 melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan persiapannya. Wimbon mengharapkan agar seluruh unit kerja di OJK dapat berfokus kepada arah kebijakan strategis tersebut dan dapat dijabarkan dalam program kerja yang lebih rinci, fleksibel, dapat dimonitor, diukur, dan dievaluasi pencapaiannya. Rakestra OJK tahun 2022 kali ini turut mengundang Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, untuk menyampaikan berbagai perkembangan perekonomian di Sulawesi Utara dan mendiskusikan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulawesi Utara yang dapat didorong untuk sektor jasa keuangan. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.